Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita siapkan diri kita mau menyenangkan Tuhan, memuji, membesarkan namanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih. Pagi ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik. Sebentar ya Allah, kami akan naikkan puji-pujian kami. Tuhan berkati setiap kami, tolong setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini, cari bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Kami mau menyenangkan Engkau ya Allah. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana, cari bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, oh, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, oh, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, oh, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku, oh, hanya itu kerinduanku. Haleluya, mari sembah Dia. Oh, kami puji, kami sembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang baik, perkasa
kuasa mulia. Haleluya, haleluya. Ya la 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 base nakaya la 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 baso shikia na la 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 kina mara mara maya la 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 base. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami naikkan syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Ya la 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 shikiana lama 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 ya la 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 la. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu, hanya itu kerinduanku. Oh, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami ingin menyenangkan Engkau ya Allah. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami, mampukan setiap kami, tolong setiap kami untuk kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Baik, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Tema hari ini adalah kasih karunia untuk bebas dari mamon. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ini saya pikir temanya menarik karena berbicara tentang mamon. Nah, kalau kita belajar dari kamus Alkitab, mamon itu dari bahasa Kasdim yang berarti rumah harta benda. Tapi kalau kita beranjak ke kamus Browning, mamon itu artinya adalah sebetulnya bahasanya bahasa Aram, bukan bahasa Yunani, tapi dipakai Yunani. Diterjemahkan mamon tadi artinya adalah merendahkan. Atau arti kata itu kata yang merendahkan, mencari keuntungan secara tidak benar, keserakahan yang menguasai seseorang ganti pelayanan kepada Allah. Itu arti mamon menurut kamus. Nah, kembali ke tema saudara-saudara, bagaimana kasih karunia itu untuk bebas dari keserakan tadi atau dari mamon tadi. Kita akan belajar dengan simpel sekali, kita akan belajar dengan sangat praktis sekali bagaimana caranya supaya kita terbebas dari mamon tadi. Kita buka langsung saja dalam kitab Lukas pasal 16 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Lukas 16 ayat yang ke-11 sampai 13. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ayat yang ke-12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta yang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ayat yang ke-13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Wah, ayat yang sangat gamblang, ayat yang sangat jelas, ayat yang sangat tidak perlu ditafsirkan secara begitu mendalam, tetapi sudah sangat jelas di sini jelaskan. Nah,
Bagaimana kita supaya terlepas dari mamon tadi? Ada 3 poin. Yang pertama, ayat yang 11, coba diperhatikan ayat yang 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Nah, poin yang pertama adalah setia dalam hal mamon. Nah, kalau kita belajar ke terjemahan lain, ayat ke-11, demikian bunyinya. Jadi jikalau kamu ternyata tidak bisa dipercaya untuk mengurus harta duniawi dengan jujur, maka Allah tidak akan mempercayakan harta surgawi kepadamu. Wow, sangat mudah ditafsir, sangat mudah dimengerti. Jika kita tidak dapat dipercaya untuk mengurus harta duniawi yang kita punya, dijelaskan di sana, maka Allah tidak akan mempercayakan harta surgawi. Nah, kalau dalam terjemahan lain menarik saudara, coba perhatikan. Kalau kalian tidak dapat dipercaya dalam soal harta duniawi, siapakah yang akan mempercayakan kepada kalian harta yang sejati dari surga? Jadi poin yang pertama, setialah dalam harta yang dipercayakan Tuhan kepadamu. Sebesar apapun harta yang kau punya, sekecil apapun harta yang kau punya, setialah dalam mengelola itu, maka akan ditambahkan harta surgawi. Wah, luar biasa. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus. Nah, saudara-saudara, saya baca satu artikel bahwa harta itu jangan menjadikan harta sebagai sumber kebahagiaan. Kalau kita menjadikan harta sebagai sumber kebahagiaan, maka roh mamon tadi itu sebetulnya sudah hinggap dalam diri saudara. Sedikit-sedikit diukur dengan harta, sedikit-sedikit diukur dengan uang, sedikit-sedikit diukur dengan uang itu. Hati-hati, ada roh mamon di sana. Anda nggak akan bisa melihat kasih karunia Allah nantinya. Nah, jangan menjadikan harta itu sebagai masa depan. Karena banyak orang, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus, kalau ditanya, kamu pingin jadi apa? Pingin jadi ini. Lah kenapa? Kan duitnya banyak. Loh, kamu kenapa seperti ini? Loh, kan duitnya banyak. Wow. Jangan kita hidup ini punya masa depan orientasinya duit. Saya kalau jadi A dapat uang banyak. Bukan seperti itu. Hati-hati, roh mamon nanti ada di sana, saudara-saudara. Jangan kita pula menjadikan harta sebagai melebihi kebenaran. Tidak boleh, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus. Karena apa, saudara-saudara? Karena harta itu tidak bernilai kekal. Itu poinnya. Karena uang, value-nya tidak kekal. Maka orang yang dapat dipercaya dengan mengelola harta yang Tuhan berikan, dia akan dapat dipercaya dengan harta surgawi tadi. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita hidup dalam hidup ini, tolak ukurnya, standar hidup kita jangan uang. Pak, kan kalau ada uang enak, Pak. Kita bisa nongki-nongki di mall, kita bisa nongki-nongki di satu tempat yang bagus, kita bisa kumpul hahaha dengan teman-teman. Kalau nggak ada uang gimana dong, Pak? Anda akan menjadi orang hedonisme. Tahu hedonisme? Orang yang tolak ukurnya hidup dengan kebahagiaan. Kalau nggak punya uang nggak bisa. Nah, kita hidup di dunia bukan seperti itu, saudara dan terkasih dalam nama Yesus. Panggilan kita hidup di duniawi bukan itu. Kalau kita mengukur segala satu dengan uang, susah. Maka saya katakan tadi di awal, seberapapun harta yang Tuhan berikan kepadamu, kecil besarnya harta yang diberikan kepadamu, kelola dengan baik. Jadilah orang yang belajar bermurah hati, jangan menjadi orang yang pelit. Percayakan, saya kalau ke pasar, setiap ketemu satu nenek, pasti saya beri beberapa rupiah uang. Saya tidak perlu, kalau kanan kiri tanya, jenengan sapa mas? Putun nih, boten. Jenengan sapa mas? Anak boten. Jenengan sapa? Pendetone. Setiap kali saya ke situ, pasti saya kasih. Dan setiap kali lewat dengan ketemu dengan anak tadi, pasti saya kasih. Saya bukan pamer harta, tetapi saya mau belajar mengelola uang yang diberikan kepada saya kelola dengan baik. Pasti, hampir setiap hari, pasti saya beri. Bukan anak saya juga, bukan saudara saya juga, tapi orang lain. Kenapa, saudara-saudara kasih dalam nama Yesus? Kalau kita punya harta, sedikit pun harta yang kita beri, kita kelola dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan, pasti Tuhan percayakan yang lebih. Haleluya. Yang kedua, saudara-saudara, ayat yang ke-12, dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu?
Terjemahan lain lebih gampang diterjemahkan. Dan kalau ternyata kamu tidak bisa dipercaya untuk mengurus harta yang sebenarnya bukan milikmu, tetapi milik Allah, maka kamu tidak akan diizinkan memiliki apapun di surga. Wow, ini lebih serem lagi saudara-saudara. Jadi kalau kita dipercayakan harta yang itu bukan milik kita, dan kita tidak bisa mengelolanya, hati-hati saudara. Anda akan bisa terjebak dengan roh mamon tadi. Ya toh. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, saya baca sebuah artikel yang ditulis oleh Richard Foster. Dia berkata demikian, ada 3 penghambat pertumbuhan rohani. Yang pertama, seksualitas. Yang kedua, kekuasaan. Yang ketiga, uang. Uang inilah yang menjadi motivasi utama. Inilah yang menjadi penghambat pertumbuhan rohani orang Kristen hari-hari ini. Uang, uang, dan uang. Ngeri. Kalau kita hidup, motivasi kita cuma uang, bahaya, ada roh mamon di sana. Hati-hati saudara. Kalau Anda pingin punya harta yang berlebihan, bukan cuma kerja keras, tetapi Anda bisa nggak dipercayai. Anda percaya kepada Tuhan, Tuhan percaya nggak kepada saudara? Tuhan, saya kan sudah berbuat A, berbuat B. Kalau Tuhan belum percayakan, atau jangan-jangan ada something wrong dalam hidup saudara. Jangan main-main dengan hidup saudara. Kalau kita selalu orientasinya uang, motivasi kita uang, itu menjadi penghambat pertumbuhan rohanimu. Jangan kita mengarahkan hidup kita terfokus kepada uang. Jangan saudara. Ngeri saudara. Hidup kita akan nggak seperti yang Tuhan inginkan. Yang terakhir, yang ketiga saudara-saudara. Poin yang ketiga adalah mengabdi kepada satu Tuhan. Ayat ke-13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, bla 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 bla. Intinya saudara-saudara, kita hidup di dalam dunia ini, jangan kita mengabdi kepada 2 Tuhan. Artinya saudara-saudara, kita tidak boleh menjadikan uang sebagai tuan kita, tetapi Tuhanlah yang kita jadikan Tuhan. Karena banyak orang-orang di luar sana yang hidupnya tergantung oleh uang, bukan tergantung oleh Tuhan. Ini yang salah saudara-saudara. Ada banyak orang-orang yang hidupnya tergantung oleh harta. Ada banyak orang-orang yang hidupnya tergantung oleh uang. Kalau tidak ada uang, istri nggak disayang. Tidak seperti begitu. Kalau tidak ada uang Pak, kan kita nggak bisa sekolah. Kalau nggak ada uang Pak, itu bukan menjadi masalah sebetulnya. Kalau nggak ada uang ya kerja. Jangan kalau nggak ada uang, nggak ada uang kerja. Tuhan tidak suka dengan orang yang malas. Tetapi kalau saudara tidak punya uang dan Anda bilang Tuhan tidak adil, Anda salah. Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya meminta-minta kelaparan. Tidak. Berusahalah sedikit lebih keras lagi. Pasti Tuhan akan memberkati. Tetapi kalau Anda sudah fokusnya kepada uang, selalu bergantung kepada uang, segala satu diukur dengan uang. Dua mantu kudu sing sugih, dua mantu kudu sing kaya, punya calon menantu harus orang kaya raya. Enggak seperti itu saudara-saudara. Tetapi uang itu perlu, tetapi jangan jadikan itu tuanmu. Uang tetap dibutuhkan, tetapi itu bukan Tuhanmu. Tuhan kita tetaplah Yesus Kristus. Karena apa? Jangan pernah engkau dikendalikan oleh uang, tapi hendaklah hidupmu dikendalikan oleh uang, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.